Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam keberkatan, salam daripada Borneo. Alhamdulillah penggambaran hari ini dibuat di 3M Auto Workshop Tuaran, cawangan kedua lah. Yang bertarikh hari ini 27 hari bulan 8 2024 bersamaan dengan 4:22 minit ya. Jadi alhamdulillah penggambaran hari ini kita buat di cawangan kedua dan hari ini mungkin masuk minggu ketiga, minggu kedua. Tidak silap saya pun tidak ingat lah. Oke, jadi insyaAllah seperti biasa saya berpesan pada diri saya sendiri. Apa-apa pekerjaan yang baik kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pekerjaan yang baik itu dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang menjadi perbahasan hari ini ialah oleh kerana dia cawangan kedua, tidak ada yang advance lah, yang biasa-biasa punya konten tapi sangat bermanfaat bagi golongan-golongan pemandu yang agak kurang tentang pengetahuan mungkin pasal kereta, tetapi konten ini mungkin memberi sedikit edukasi dan juga sedikit ilmu tentang betapa pentingnya penjagaan sistem suspension itu sendiri. Jadi apa yang kita mau cerita hari ini, kita ada satu Saga BLM, mungkin kameramen boleh tengok sini. Ini kameramen pula. Ini Saga BLM Saga BLM Auto. Di mana kereta ini satu-satunya kereta yang Kempro yang dia punya gearbox kira tahan juga lah. Cuma dia punya filter tu kalau mau buka boleh tahan juga lah. Jadi kita mau bercerita hari ini bukan enjin. Hari ini kita tidak cerita wiring. Hari ini kita tidak cerita gearbox. Hari ini kita tidak cerita aircon. Yang kita mau cerita hari ini adalah sistem suspension, dan kebetulan orang ini datang ada dua masalah. Satu masalahnya adalah berlaku pre-play ataupun bunyi ketukan. Ya, pre-play itu di steering macam ada pandai berat ya, dan yang kedua bunyi berdengung. Dan alhamdulillah hari ini kita bahaskan tiga. Yang pertama, apakah tanda-tanda suspension yaitu ball joint ataupun low arm itu bermasalah ataupun suspension itu bermasalah. Yang kedua, apakah efeknya jika kita mengambil benda ini, ambil mudah ataupun kita mengambil sepele benda ini, ambil mudah lah, ambil macam buat tidak tahu saja. Itu bahaya. Apa efeknya? Itu yang kedua yang kita bahas. Yang ketiga, bagaimana kita mendeteksi masalah itu datang dari ball joint kah, masalah itu datang daripada rack end, masalah itu datang dari tyro end, masalah itu datang dari absorber, ataupun masalah itu datang daripada sistem sokongan yang lain. Jadi hari ini perbahasan kita lebih kepada bagaimana sistem suspension itu menyokong bodi kenderaan dan seterusnya memberi kenyamanan, memberi keselesaan kepada pemandu tadi ya, berdasarkan tanda-tanda dia, tanda-tanda awalan. Sebab kenapa? Bila kita memandu, kita tidak peka dengan tanda-tanda ini, dia boleh menyebabkan efek yang sangat besar. Jadi insyaAllah kita akan membahas satu-satu, yaitu yang pertama, apakah tanda-tanda suspension bermasalah ataupun tanda-tanda ball joint ataupun low arm itu bermasalah. So jom kita tengok suspension kita akan cerita lebih detail di sini. Oke, yang pertama, sekiranya ketika kita memandu, kita rasa langgar lubang ini, gambar lubang, ada bunyi kedek, macam bunyi ketukan, macam orang bertukang di bawah tayar. Jadi efek yang pertama, tanda-tanda suspension Anda bermasalah di bahagian ball joint ataupun di bahagian suspension lain macam rack end, tyro end, dia akan menghasilkan bunyi ketukan. Ini yang pertama. Bila jalan tidak rata, kau akan rasa tok bunyi ketukan. Itu yang pertama. Oke, yang kedua, ketika kita membrake, kita tekan brake, macam pandai lari-lari nih. Kita tekan brake, kita pegang tangan begini, steering lurus kita pegang. Tapi bila kita tekan brake, pandai lari ke kiri dan kanan, tidak maintain. Dengan syarat kaliper pin tu okey lah, kaliper brake. Jangan pula ada nanti komen itu mungkin brake kaliper pin, itu salah satu tanda dia. Ini yang kita cerita suspension, yaitu lebih kepada ball joint bermasalah, yaitu ball joint. Oke? Ball joint bermasalah, itu bobola dia. Jadi apa tanda-tandanya suspension bermasalah? Satu, kita tekan brake, dia berat. Dia lari-lari. Nggak tetap pendirian dia. Sedangkan steering begini, pandai menarik nih, ke kiri, ke kanan. Bila kita tekan brake, kita lawan balik dia, ke sana lagi. Sedangkan kita sudah pegang itu steering. Maintain, kita brake maintain, tapi dia pandai lari-lari. Itu menunjukkan berlaku masalah di suspensi Anda, itu ball joint bermasalah. Apa itu ball joint? Nanti kita akan bagi tunjuk. Oke? Ini.
Suspension mungkin boleh jadi. Ini juga boleh membrake ke kiri dan kanan, boleh jadi daripada rack end, boleh jadi tyro end pun boleh jadi. Nanti saya jelaskan apa itu tyro end. Oke. Tyro end tuh atau rack end, kalau kita nampak ini namanya ball joint, mungkin oke, kameramen boleh sini. Oke, kita tengok nih. Kasih on dulu, kasih on kunci. Yang dikatakan ball joint itu yang ini. Kameramen kasih on kunci saja, jangan start supaya tidak jam steeringnya. Oke, kita pusing. Ini namanya, kameramen kasih flash. Ini namanya, nih nampak tangan saya nih. Ini ball joint, boleh nampak nih ball joint. Iya. Ini namanya ball joint. Dia duduk ini macam. Oke, dia duduk ini macam lah. Ini contoh, ini contoh. Ini contoh ball joint. Oke, dia duduk. Tapi ada ball joint yang tidak dapat ditukar ball jointnya. Dia sekali dengan low arm. Dia datang sekali dengan low arm. Untuk case yang ini, low arm kita tidak ganti. Kita hanya ganti ball joint saja. Oke, kita memandu. Dia lari ke kiri dan ke kanan, boleh jadi juga dia punya ball joint bermasalah ataupun low arm bermasalah. Oke? Boleh juga jadi rack end bermasalah, boleh juga jadi tyro end bermasalah. Sebab dia ada preplay di steering. Boleh jadi juga coupling steering rack itu jadi masalah. Boleh juga jadi di steering rack punya pinion gear, boleh jadi masalah. Jadi kita rujuk kepada suspension bermasalah sehari ini. Kita punya perbahasan. Ciri-cirinya kita brake, tidak maintain dia. Ke kiri ke kanan, pandai lari-lari nih. Oke. Dan seterusnya steering terasa berat. Steering terasa berat. Kita rasa steering itu berat. Kita mau pusing ke kanan, tayar cantik, bukan botak lah. Tapi dia berat. Kenapa? Sebab ball joint itu dia ada bola di bawah. Dia sudah rapat, ada pre-play. Ya, steering itu terasa berat. Bukan sebab power steering pump, bukan sebab belting longgar, bukan sebab main pulley longgar, bukan juga sebab steering rack leaking, bukan. Semua tidak leaking, power steering oke. Tapi bila ball joint itu tidak rata, dia sudah ada pre-play, dia akan jadi berat tuh kendaraan. Dia tidak smooth. Bukanlah berat betul, tapi dia lain. Kita rasa macam tayar botak nih kena di jalan raya, wah. Sedangkan tayar ada bunga. Itu ciri-ciri yang pertama, steering terasa berat. Boleh jadi juga ball joint. Yang keempat ialah tayar house. Tidak rata nih. Makan dalam, makan lihat. Kalau pergi alignment pun dah nak mau alignment. Coba kita tengok apa. Kalau kita nampak ni kereta, mungkin dia sudah kasih terbalik ni kereta kali tayarnya. Kalau kita nampak, oke, coba flash. Ini oke lah, rata. Ada kereta, kalau kita tengok bunga ini macam ini, angin tak berapa nih. Di tengah, ini disiring makan. Ini mesti, tayar ini sudah makan dalam, dia kasih pindah ini pergi dalam. Ini saya suspek dia nih. So, kalau ball joint, ini kereta ini ball joint masalah. Memang dia sudah makan dalam, sudah makan, dikasih terbalik lagi, dia makan lagi sini. Jadi dia rata. Tapi di tengah-tengah ini apa jadi? Ada bunga pula kan? Jadi kalau ball joint masalah, tidak di alignment, disebabkan oleh chamber ataupun tyro end itu bermasalah, salah satu tayar tidak akan rata. Oke, jadi suspension ada masalah lah. Oke, jadi ini adalah petanda kenapa tayar house tidak rata, tidak sekata ya. Tidak sekata, dia tidak cantik makanan tuh tayar. Sebab tayar itu duduk di atas, diikat oleh ball joint. Ball joint ini umpama kalau manusia, kita punya tulang rangka nih, ada kaki kita kan, dia sengit sudah. Bila dia sengit, jadi tidak balance dia punya kereta itu jalan, berat. Tidak stabil. Oke, seterusnya dia ada bunyi efek yang lain. Bila kita naik, kalau kita rasa ball joint itu masalah, kalau kita naik kereta, terutama kereta Dimesh atau 4x4, kita naik di atas bergayut, dia ada bunyi ngek, 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 ngek. Itu petanda upper arm ball joint ataupun low arm ball joint. Ball joint ini. Ini ball joint. Oke, ini ball joint yang lama. Oke. Dan yang ini yang baru. Apa efeknya yang lama? Kita tengok satu. Kita tengok cameraman. Oke, tengok keras Ini yang lama, yang baru. Yang lama nih. Dia ada pre-play, cameraman tengok. Nampak? Ada pre-play. Macam mana nak beras steering kalau begini? Dia dalamnya ada bobolah. Nampak? Nih. Ini yang baru, ini senang kau tolak kan ke kiri ke kanan. Ini kau tolak lah. Setengah mati kau tolak, keras. Cuma yang dia beli ini bukan betul-betul yang bagus lah, tapi budget nggak cukup, dia bilang kita bagi yang sederhana bagus. Tapi lebih baik daripada inilah. Daripada ini ada pre-play, nampak? Nampak boleh pusing-pusing lagi. Nampak? Boleh ya? Nampak? Ini mana boleh? Boleh tarik ya? Ini saya tarik ya? Tak boleh. Jadi apa jadi? Tayar efeknya inilah. Apa tanda-tandanya tayar house. Dan kelima, dia ada bunyi ngek-ngok, bunyi tidak selesa. Tidak menyenangkan. Oke? Ada bunyi tikus lah, ngek-ngok, macam begitulah. Macam-macam bunyi kucing pun ada kalau tidak ngam.
Jadi sekarang kita cerita bunyi ngek-ngok. Oke, kalau ada kita naik di kereta kan, kita naik bergayut, duduk tiba-tiba ngek. Kita turun lagi ngek. Nah, itu petanda ball joint bermasalah. Sama ada dia kalau four wheel dia ada up arm ball joint ataupun low arm ball joint. Ada kereta yang jenis begini dia tidak ada up arm, dia ada low arm saja. Untuk four wheel macam sana jangan kasih tengok kameramen tengok sana. Untuk kereta sana jangan kasih nampak plate number. Jangan kasih nampak plate number dia. Kasih atas sikit. Oke? Jadi kalau yang di sana dia ada upper arm ataupun low arm itu 4x4. Oke. Itu 5 tanda-tanda ball joint bermasalah ataupun suspension. Suspension ini banyak tau. Axle belakang pun suspension, exobar expansion, low arm expansion suspension, rack end suspension, tyro end tyro end juga suspension. Jadi semua itu adalah sebahagian daripada suspension. Suspension maknanya benda yang mengikat badan kereta itu sendiri supaya dia stable berjalan. Itu maksud suspension. Jadi yang seterusnya kita tengok apakah efeknya jika kita tidak peduli 5 tanda tadi ini. Efek yang pertama, tayar boleh tercabut. Nih. Tayar boleh tercabut. Oke, kena ingat tak? Coba kameramen fokus di sini. Kalau siapa yang pegang ini tayar? Coba tengok. Betul, kameramen? Ball jointnya pegang, betul? Kalau ini ball joint ini terlepas, boleh tak tayar itu terkangkang keluar? Boleh. Yang ini dia hanya sokongan untuk absorber, sini ada chamber, ada sokongan. Tapi kalau ball joint ini tercabut, tayar ini boleh tercabut. Tayar ini boleh tercabut. Oke? Jadi bila tayar ini tercabut, drive shaft akan tercabut. Bila drive shaft tercabut, minyak gearbox akan jatuh. Bila minyak gearbox akan jatuh, kau pakai lagi gearbox akan hangkang ataupun rosak, akan memberi efek sampingan yang lain. Oke, jadi kita tengok sini apa efeknya? Drive shaft akan tercabut. Jadi gigi drive shaft itu akan tercabut secara paksa. Dia akan rosakkan gigi drive shaft di hujung dia. Itu efek yang kedua. Efek pertama tayar tercabut lah. Tayar tercabut mungkin tayar itu akan sengit dan akan memberi efek sampingan lain pada tayar itu sendiri sebab dia tercabut dalam keadaan terpaksa. Drive shaft tercabut mungkin juga dia akan rosakkan drive shaft sebab dia tercabut dengan pin dia, sebab dia sudah dia terkeluar jadi otomatis drive shaft akan terikut sekali dan minyak gearbox akan jatuh. Kalau dia auto mahal. Kalau dia keluar, kita paksa dia jalan, silat-silat gearbox. Ini gearbox, coba kameramen. Nah, kameramen fokus sini. Sebelah sini. Oke, coba kita tengok. Saya cocok, saya ambil lipstick dia. Oke. Kalau kita nampak nih, kameramen fokus sini ya. Ini adalah drive shaft sebelah kiri. Ini adalah drive shaft sebelah kanan, betul? Kameramen boleh kasih zoom. Nih. Ini adalah gearbox, ini gearbox. Differentialnya ada dalam, ini ada drive shaft sebelah kiri, ini drive shaft sebelah kanan. Kalau drive shaft ini tercabut, minyak gearbox akan jatuh dari tepi sini. Minyak gearbox akan keluar dari sini. Bila dia jatuh, minyak gearbox akan kering. Kalau kau pakailah ataupun tidak sempat kasih mati enjin, boleh menyebabkan haus dalam clutch pad dia. Clutch pad ni banyak, di dalam gearbox tu dia clutch pad lah banyak. Direct drum ada. Jadi macam-macam lah kita ada efeknya, iaitu boleh jadi rosak gearbox juga lah. Tapi efek kerosakan tu mungkin 60% saja kalau kita biar. Oke, minyak gearbox rosak, gearbox ikut bermasalah. Kalau kita biarkan. Seterusnya yang keempat, mudguard rosak. Mudguard tu yang ini. Bila kita tayar sudah tercabut, otomatis mudguard, ini mudguard namanya nih. Fender nih, fender. Ini kena di sini, akan kena ini akan termiring, ternaik. Sebab tayar sudah terkangkang, dia akan sentuh yang ini. Tercabut, terlempar ke sana mungkin tidak, tapi dia kangkang. Bila dia kangkang, dia akan naik sini. Dia akan rosakkan ini dan juga mungkin dia akan rosakkan bumper. So, kita akan hati-hati dan yang seterusnya kita risau juga knuckle. Knuckle boleh rosak juga atau tidak? Boleh. Kalau dia dalam dipaksa lagi dia berjalan mengejutkan, kita break. Knuckle tu yang pegang nih. Yang pegang hub. Ini namanya knuckle nih. Dari atas nih, ini namanya knuckle yang duduk di kaliper brake nih namanya knuckle. Jadi bila kita terkeluar mengejut nih barang, hub tu duduk dalam knuckle. Knuckle pula bergigit dengan absorber dengan ini. Dekat low arm ball joint. Kalau dia tercabut maksa boleh jadi knuckle dalam bekerja terlalu tidak center, dia boleh rosakkan knuckle dan hub bearing di dalam ni. Jadi banyak efek sampingan yang lain. So itu yang kedua yang kita bahas. Yang pertama tadi tanda-tanda, yang kedua apa efek, dan yang ketiga adalah macam mana kita mau tahu dia masalah ball joint ketika kita tes. Oke, untuk case yang ini, saya akan ajar cara kita mengenal pasti macam mana kita mau tahu ball joint rosak ataupun tidak. Oke, untuk kiri dan kanan, kameramen fokus di tayar. Kalau ada pre-play, ada 3 keberangkalian. Kalau dia goyang kiri ke 1, low arm. Yang kedua, rack end.
Yang ketiga tyro N. So rek N tuh yang ini. Kameramen sini dulu. Mungkin orang tahu sudah. Oke. Rek N tuh yang ini. Dari batang sini, kameramen boleh nampak? Dari batang sini ke dalam, ke steering rack tuh dalam tuh. Itu disebut rek N. Dari sini ke knuckle, tyro N. Ini ke sini knuckle. Jadi kalau kita cek begini, contoh saya cek ya. Sekarang saya cek. Oke, kameramen boleh nampak tangan saya? Boleh, tengok goyangan, nampak tak tayar ini? Nampak? Oke, kameramen boleh duduk di bawah sana. Tengok, ball joint itu rusak. Ball joint boleh rusak. Nampak? Tengok gerakan sini ya, saya kasih kangkang dia. Ini nampak sini, fokus di sini ya. Ini menunjukkan apa namanya ini? Ball joint low arm rusak. Saya akan goyang tengok Nampak? Nampakkah goyangan tuh? Nampak? Kameramen tengok sini ini. Tengok sini ya. Nampak ada preplay? Kuat? Nampakkah? Kau bercakap sebab aku mana tahu. Nampak ya? Nampak kameramen? Mesti bagi respon sebab saya bukan nampak tuh. Oke, ini nampak. Tengok tangan saya sini. Tengok tangan saya sini. Tengok sini. Sini ini tengok nih. Jangan fokus saya, fokus tayar. Nampak? Oke, nampak? Pergerakan saya tidak tahu dalam kamera karena tak nampak. Tengok rem sini. Oke. Ini menandakan salah satu tandanya adalah ball joint low arm rusak. Tidak payah ganti low arm, ganti ball joint saja. Kalau low arm tuh yang ini satu set. Yang dikatakan low arm tuh dari ujung ini satu batang termasuk dia punya ball joint ini dikira low arm. Tetapi ada kereta low arm tak payah ganti, kita ganti ball joint saja. Di dalam nih. Ini kita ganti ball joint ini saja. Boleh selamatlah budget, sebab ini saja kita ganti. Oke, jadi itulah ball joint yang penting untuk kita jaga. Sebab kalau kita tidak jaga efeknya sangat besar. Oke, balik kepada persoalan tadi. Itu kalau kita goyang kiri kanan. Kalau kita goyang atas bawah begini, ini untuk biasanya masalah bearing. Kameramen tengok tangan saya. Atas begini, ini bearing. Kalau dia begini ada pre, mananya bearing masalah ataupun exobo mounting bermasalah. Kalau dia ada pre-play, ini fit. Jadi exobo mounting dia bagus, bearing pun dia bagus. Kalau begini, rack end, tyro end dengan low arm. Tengok. Rack end, tyro end dengan low arm. Ini cara cek. Kalau bearing atas bawah dengan exobo mounting, kalau kiri kanan low arm, low arm, rack end dengan tyro end. Itu cara kita cek. Mananya ada 3 kan? Low arm, tyro end, rack end. Jadi kalau kita mau tahu mana satu nak beza, senang saja. Kita tengok. Kalau kita buat begini, kameramen fokus balik. Kalau kita buat begini ada gerakan replay. Begini, mananya low arm ball joint. Tak payah ganti low arm, dia punya ball joint saja ganti. Kita boleh ganti 2 biji nih. Depan ini ada 2 nut nih. Kita ganti buka nut nih 2. Kita ganti ball joint. So kalau rack end pada pre kita just begini. Kita nampak di sini. Kameramen dari sebelah sini nampak. Oke, kita mau tahu rack end ada masalah pun tidak. Fokus di batang nih aku. Kita pegang yang ini. Pegang, satu orang pegang. Kalau kita pegang dia hilang itu preplay. Mananya bukan dia. Yang ini kita sudah pegang, tarik pun masih goyang. Nampak kameramen? Nampak ya? Nampak tayar masih goyang kan? Tengok, ini. Kita tahan. Oke? Jadi masihnya sekarang rack end dengan tyro end. Oke, yang bersalah adalah tyro end. Begitu juga di sebelah kanan saya. Sebelah kanan saya ini sudah dipasang yang baru. Tengok yang baru kita pasang dia tidak ada pre ya. Tengok ini kita sudah pasang. Yang baru kita sudah pasang kiri. Dia fit. Oke, kita tengok. Ini yang baru, tengok perhatikan baru sudah pasang ball joint baru Kameramen boleh nampak ke baru tuh? Boleh nampak dari kamera? Baru kan? Saya goyang tiada preplay, betul? Nampak? Tiada. Dia fit. Yang sana tadi kita belum ganti. Tengok ini tayarnya makan sebelah nih. Tengok tayarnya, tengok. Kameramen boleh fokus tayar. Ini gara-gara ball joint nih tidak diganti lagi nih. Alignment dia tidak buat, dia kita balik saja. Las-las dia makan juga dawai, ini keluar dawai. Oke, jadi itu efek yang berkaitan dengan apakah tanda-tanda dan hasilnya setelah kita tukar ball joint low arm. Jadi balik pada persoalan terakhir kereta ini, selain daripada masalah ketukan, masalah preplay, masalah steering berat, dia juga mengadu masalah berdengung. Ini bearing dia di belakang, ini kita sudah ganti. Dia ada bunyi kasar sini, kameramen. Dia ada bunyi kasar.
Nah, ini kita press. Sekarang ini kereta kita sudah tukar bearing. Oke, kita tengok bearing kita tukar. Kalau kita mau tahu bearing ada masalah, kita just lepaskan handbrake, kita pusing. Ada bunyi dengung kah? Nah, tiada bunyi dengung, dia hanya bunyi gigi itu, tayar itu brake shoe lah. Nah, tiada. Sekarang kita sebelum kita ganti dia bunyi berdengung. Bunyi berdengung. Begitu juga sebelah. Jangan nampak dia punya pelinan bawah. Oke, kita nampak sini. Kita tengok ada bunyi. Ada bunyi dengung. Kalau tiada bunyi dengung, mananya bearing sudah diganti. Oke lah, ini bearing baru sudah masuk. Ini bearing lama dia. Oke, jadi bearing ini sudah kita ganti. Alhamdulillah tiada sudah bunyi berdengung lah. Tiada bunyi tebuan. Tiada sudah bunyi tebuan. Tiada bunyi. Cuma tayarnya berombak, mungkin rem bengkok ataupun tayar bunting. Siapa yang kasih mengandung dia bunting itu saya tidak tahu lah. Yang penting tayar itu tidak ombang-ambing lah. Jadi apa yang kita mau bahas di sini adalah 3, yaitu tanda-tanda bunyi. Yang kedua apa efek, dan ketiga macam mana kita nak cek. Dan semua 3 tadi saya sudah bahas, dan maklumat tambahan orang datang ini adalah berdengung disebabkan oleh bearing belakang berbunyi. Cuma kita syorkan guna brand yang bagus. Oke, itu saja sekadar konten. Jadi masalah kereta ini saya anggap selesai. Tinggal sebelah sini kita tidak ganti untuk tujuan penggambaran. Dan mudah-mudahan info seperti ini memberi manfaat. Berapa menit sudah? 31 menit. 21 menit. Jadi itu saja sekadar perkongsian hari ini, yaitu pentingnya menjaga sistem suspension, terutama bahagian ball joint low arm. Sebab low arm ni dengan ball joint tu kalau dia terlepas, kita boleh accident. Nauzubillah min zalik. Jadi jangan ambil mudah bunyi ketukan. Kalau setakat bus-bus koyak, okey lagi, cuma vibrate saja. Tapi kalau ball joint tercabut, kita boleh kemalangan. Sebab tayar tercabut daripada landasan. Jadi ingat, mencegah itu lebih baik daripada mengubati. Jadi kita tengok tanda-tanda tadi yang saya nyatakan, 5 tanda-tanda dan 5 efeknya dan seterusnya. Cara cek tadi, bukan saya suruh kamu jadi pomen. Tapi macam mana kita mendeteksi suatu masalah sebagai edukasi sahaja. Ya, supaya kita paham. Untuk membezakan masalah low arm, masalah rack end, masalah tyro end, masalah knuckle, masalah absorber, dan juga masalah suspensionnya axle. Banyak lagi suspension yang kita mau baca, bercerita. Tapi yang kita lebih fokus apa yang kaitannya dengan kereta BLM yang datang. So, kalau kita mau cerita semua suspension, sampai besok pagi tidak habis. Jadi hari ini kita cerita itu saja, mudah-mudahan memberi manfaat. Mohon maaf sekali lagi sekiranya ada konten saya yang tidak berapa bagus, itu sebab kelemahan saya sendiri. Tapi sekiranya benda ini bagus, jangan lupa subscribe, like ataupun share kepada kawan-kawan kita. Mudah-mudahan dengan kita tekan share tadi itu, ilmu ini tersebar luas. Dan kita dapat menyelamatkan nyawa orang. Sebab ball joint ini sangat penting. Dan saya mengusulkan yang kedua, kalau boleh pakai ball joint yang brand yang bagus. Pakai ball joint yang bagus, jangan yang murah. Tapi yang ini tidaklah bagus betul, bolehlah. Sebab orangnya kurang budget, kita bagi yang mana dia mampu. Daripada tercabut tayarnya, macam ini mau tercabut sudah, nampak? Nah, mau tercabut sudah nih dari landasan nih. Ya, jadi pakai saja. Yang penting sensor saja pakai yang bagus, biar rugi satu kali. Tapi kalau memang tidak cukup budget, buat yang mampu dulu. Oke, itu saja. Mohon maaf sekali lagi. Apa yang baik itu bukan sebab saya pandai, tapi Allah bagi izin saya untuk bercakap. Allah bagi kesehatan dengan saya untuk menyampaikan ilmu ini. Dan apa yang buruk itu sebab kekurangan dan juga kelemahan saya sendiri. Oke, itu saja. Sekian. Assalamualaikum. Thank you.